memasuki akhir tahun 2016, pelaksanaan tugas kepolisian yang diemban oleh Polres Biak Numfor. Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan dipertegas dalam pasal 14 di mana tugas-tugas pokok itu dijabarkan ke dalam tugas Purjawali dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 2016, tentu banyak hal kegiatan-kegiatan kepolisian yang sudah kita lakukan untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sudah bersinergi dengan baik bersama-sama Polres Biak Numfor untuk membangun dan menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Biak Numfor. Suasana kondusif bukan berarti tanpa ada kejadian, bukan berarti tidak ada tindak pidana atau kriminalitas. Akan tetapi suasana kondusif yang kita bisa berikan meminimalisir angka-angka kejahatan, mengurangi tindak pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dapat saya sampaikan bahwa kurun waktu tahun 2016 jumlah tindak pidana atau crime total yang ada di wilayah hukum Polres Biak Numfor itu sebanyak 562 kasus tindak pidana. Dari 562 ini penyelesaian atau crime clearance-nya sebanyak 443 kasus. Artinya prosentase penyelesaian untuk Polres Biak Numfor dikategorikan baik karena mencapai 78,9%. Jika kita kalkulasikan dengan crime clock-nya tentang waktu kejahatan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor atau di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor, dapat kita hitung bahwa setiap 56,11 menit itu terjadi satu kasus tindak pidana. Kalau mau dibulatkan dalam kurun waktu 1 jam itu terjadi satu kasus tindak pidana. Untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor 56,11 menit satu kasus tindak pidana kita kategorikan sebagai sesuatu yang harus menjadi atensi di tahun 2017. Mudah-mudahan 2017 dari 56,11 menit satu kasus ini bisa kita tekan menjadi 2 jam atau bertambah supaya rasa nyaman, aman masyarakat bisa lebih dirasakan. Kemudian dari 562 jumlah tindak pidana yang menempati urutan pertama itu adalah kasus penganiayaan sebanyak 112 kasus, kemudian kasus pencurian sebanyak 154 kasus, dan kasus pengeroyokan sebanyak 53 kasus. Kemudian keempat terbesar dari jumlah tindak pidana itu adalah terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang kelima adalah kasus penipuan. Ini adalah ranking 5 besar tindak pidana yang terjadi di Kabupaten di Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu tahun 2016. Untuk kasus penganiayaan sendiri, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dari 112 itu kita bisa menyelesaikan sebanyak 86 kasus. Kemudian untuk kasus pencuriannya sebanyak
65 kasus. Mudah-mudahan tunggakan yang ada di tahun 2016 bisa diselesaikan oleh rekan-rekan penyidik. Kemudian untuk kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, artinya membutuhkan penanganan dan perhatian khusus dari kita. Tahun 2016, Polres Biak Numfor, Satreskrim Polres Biak Numfor menangani 4 kasus tindak pidana korupsi. Dan dari 4 kasus itu sudah dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum. Artinya kita tidak punya tunggakan dan kasusnya 100% terselesaikan. Kemudian untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, periode Januari sampai dengan November 2016 terjadi 39 kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2. Dari 39 ini kita bisa menyelesaikan sampai dengan P21 sebanyak 21 kasus. Mudah-mudahan 15 tunggakan kasus di tahun 2017 kita bisa selesaikannya. Yang berikut rekan-rekan media, kami juga menyampaikan bahwa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi kepolisian teknis bidang lalu lintas pun juga setiap waktunya, baik bersifat operasi kepolisian terpusat maupun kepolisian kewilayahan, terus melakukan kegiatan-kegiatan operasionalnya. Berdasarkan jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi kurun waktu Januari sampai dengan November 2016, itu terjadi kasus kecelakaan sebanyak 156 kasus kecelakaan. Dan korban meninggal dunia sebanyak 21 orang, luka berat 100 orang, dan luka ringan 121 orang. Jumlah laka ini sangat tinggi, banyak pengaruh, banyak faktornya, diantaranya karena cuaca, kemudian karena orang itu sendiri, bisa diakibatkan karena minum minuman keras, kemudian mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan, ataupun faktor kendaraannya. Dari 21 yang meninggal dunia, kita kategorikan ini cukup tinggi. Karena 156 kasus dengan 21 kasus, dengan 21 korban meninggal dunia dan 100 luka berat, kita kategorikan sebagai sesuatu yang harus kita atensi dan diambang batas kuning. Artinya tahun 2017 intensitas kegiatan satuan lalu lintas perlu ditingkatkan. Dari pelanggaran lalu lintas tahun 2016, pelanggaran lalu lintas itu berjumlah 1.577 kasus dengan denda tilang 192 juta. Profesi pelanggar lalu lintas didominasi oleh pelajar dan mahasiswa sebanyak 633 orang. Rekan-rekan, kami pun juga dalam kegiatan operasi Lilin Matoa 2016 secara intensif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan razia, baik di tempat-tempat hiburan, kemudian kendaraan bermotor, kemudian pelabuhan yang sasarannya adalah minuman keras. Untuk kendaraan bermotor, kita fokuskan sasarannya itu adalah penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Dari beberapa kejadian ataupun beberapa kegiatan yang kita lakukan, ada 42 knalpot yang sudah kita amankan, bentuknya seperti ini yang ada di depan, knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar. Dan saya warning bahwa pengguna knalpot racing ini
motornya, barang buktinya baru boleh diambil itu di atas tanggal 5 Januari. Itu warning saya untuk bisa diantisipasi. Kemudian hal lain, kurun waktu 2016 kita juga melakukan atau menangani sebanyak 8 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 5 kasus itu adalah 6 kasus itu adalah sabu-sabu, kemudian 2 kasusnya itu adalah ganja. Dari 8 kasus yang sudah dinyatakan P21 itu ada 6 kasus. 2 kasusnya masih dalam proses penyidikan. Itu untuk narkoba. Kemudian di hadapan rekan-rekan juga ini ada barang bukti minuman keras. Minuman keras ini kita sita dari berbagai kegiatan operasi, baik operasi lilin maupun operasi-operasi kepolisian rutin lainnya yang ditingkatkan. Kurang lebih jumlah barang bukti minuman keras yang kita sita, ini adalah sampel karena masih ada banyak di gudang, ada sekitar 976 jenis minuman. Botol maksudnya, mohon maaf, botol dari berbagai jenis minuman, baik minuman lokal maupun minuman yang bermerek. Itu untuk kasus-kasus yang terjadi dan kegiatan-kegiatan yang sudah kita selenggarakan. Barangkali itu yang kita sampaikan. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor, bahwasannya di tahun 2016 kondisi Kabupaten Biak Numfor sangat kondusif. Ini tidak terlepas dari peran serta dan aktifnya masyarakat untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Rasa aman bukan hanya diciptakan oleh Polri saja, tetapi juga masyarakat sangat berperan aktif untuk menciptakan rasa aman, memberikan rasa aman di tengah-tengah lingkungannya. Sekali lagi, partisipasi aktif masyarakat ini tetap harus kita support, harus kita laksanakan agar di tahun 2017 zona aman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor dapat betul-betul terwujud. Aman, nyaman, tentram, itu adalah dambaan kita semua. Sekali lagi, kami memang belum sempurna, tetapi kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Demikian, terima kasih.